Sudah beberapa hari ini Laras sepi pelanggan. Padahal bisa dibilang dia adalah wanita paling favorit di motel ini. Namun titel itu sepertinya sudah direbut oleh anak baru ingusan yang baru saja bergabung dengan motel ini, yaitu Siska. Laras sendiri mengaku kalau Siska punya paras yang terlampau cantik sebagai seorang PSK. Mulut licin Siska yang pandai merayu itu semakin melengkapi kelebihannya. Laras sangat sebal. Bukan hanya anak itu terlihat songong, tapi ia hampir mengambil semua pelanggan Laras karena kehadirannya. Laras tidak terima, ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan pelanggan miliknya. Jika tidak, Laras akan selamanya tidak laku. Terlebih lagi, jika hal itu berdampak pada biaya sekolah putri semata wayangnya. Laras tidak mau hidup sengsara setelah dicampakkan suaminya 3 tahun yang lalu. Ia kemudian berniat melakukan sebuah pesugihan. Laras paham ini bukanlah cara yang halal untuk mendapatkan kekayaan, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Pada saat itu juga, Laras segera bergegas menuju laut pantai selatan yang letaknya tak jauh dari motel tempatnya bekerja untuk bertemu Nyi Roro Kidul. Benar sekali, Laras akan menemui Nyi Roro Kidul untuk meminta pertolongan. Laras paham kalau susuk kembang kantil dari Nyi Roro Kidul akan memberikannya kecantikan yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan kecantikan Siska sekalipun. Dengan begini, semua pelanggan yang datang ke motel itu akan langsung tertuju pada Laras. Tidak diragukan lagi, Laras akan kembali banjir pelanggan. Ia akan menagih tarif mahal saat ia sudah memakai susuk nanti. Wih, Laras sudah ngiler membayangkan dirinya yang bergelimang harta. Tapi itu nanti. Kini Laras sudah sampai di pantai selatan. Ia harus fokus untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Kemudian Laras duduk bersila di sebuah bongkahan karang yang lumayan besar. Tak lama ia memejamkan matanya, lalu merapal mantra-mantra untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Suaranya terdengar sangat merdu, bak nyanyian sindeng kondang. Tiba-tiba muncul suara hembusan ombak yang sangat-sangat kencang. Laras menjadi sangat deg-degan. Kemungkinan itu adalah Nyi Roro Kidul yang sudah datang. Namun Laras tidak mau gegabah. Laras tetap menyanyikan mantra itu sampai selesai. Setelah itu bersamaan dengan selesainya mantra tersebut, hembusan ombak itu menjadi tenang dan berganti dengan hembusan angin yang lembut. Perlahan-lahan Laras membuka matanya. Dan benar dugaannya, di depan matanya telah muncul sosok ayu nan terkesima, yaitu Nyi Roro Kidul. Laras benar-benar terpukau oleh kecantikan dari Nyi Roro Kidul. Ia memakai baju khas Jawa lengkap dengan tak lupa selendang hijaunya. Nyi Roro Kidul juga terlihat anggun dengan kereta kencananya yang dinaikinya. "Ada apa kau memanggilku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara bergema. Laras buru-buru bersujud. Ia merasa telah berbuat salah. "Maafkan saya telah lancang memanggil Nyai, tapi saya kesini untuk memintai pertolongan." Laras terbata-bata menjawab pertanyaan dari Nyi Roro Kidul sambil bersujud di depan Nyi Roro Kidul. "Katakan apa yang kau inginkan," kata Nyi Roro Kidul.
Laras kemudian mendongakkan kepalanya perlahan-lahan sambil menelungkupkan kedua tangannya. Ia memohon kepada Nyi Roro Kidul, "Saya mohon untuk diberikan susu kantil, Nyai. Saya sedang sepi pelanggan sekarang, sedangkan saya harus menghidupi saya dan anak saya satu-satunya," kata Laras sambil memelas. "Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Ambil kembang kantil yang ada di balik karang itu dan makanlah kembang itu sebelum berangkat ke motel," kata Nyi Roro Kidul. "Baik, Nyai. Terima kasih banyak, Nyai." Laras bersujud kembali di hadapan Nyi Roro Kidul. "Tapi kau harus siap aku panggil kapan saja sebagai tanda terima kasihmu kepadaku," imbuh Nyi Roro Kidul. Laras yang tidak sepenuhnya mengerti perkataan tersebut segera mengangguk menyetujui permintaan Nyi Roro Kidul. Kemudian Nyi Roro Kidul mengangkat tangan dan menunjuk di balik karang tersebut. Laras langsung turun dari posisinya dan mendatangi tempat yang ditunjuk Nyi Roro Kidul. Benar saja, di situ sudah ada kembang kantil yang dikatakan oleh Nyi Roro Kidul. Namun saat ingin mengatakan terima kasih, Laras sudah tidak melihat lagi sosok cantik tersebut. Setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, hidup Laras menjadi semakin sejahtera. Hampir semua pelanggan mengantri untuk menikmati pelayanannya. Bahkan berkat susu kantil yang dipakai Laras, motel tempatnya bekerja menjadi sangat ramai. Terlebih saat akhir pekan. Namun kejayaannya Laras ternyata tidak bertahan lama. Pada suatu sore, ia bertemu pelanggan aneh yang mengubah total kehidupan Laras. Pelanggan itu bernama Sony. Pada mulanya ia terlihat biasa saja, tapi lama-kelamaan Sony terlihat aneh. Apalagi ketika ia menemui Laras di kamar yang tadi tempat biasa Laras menunggu pelanggannya. Begini, Laras juga pernah nonton film. Tatapan mata Sony saat itu terlihat menakutkan, hampir mirip seperti psikopat yang digambarkan di film-film. Namun Laras harus tetap profesional. Sebenarnya bisa saja dia mendepak pria itu keluar kamar karena sekarang dia sudah menjadi ratu motel ini. Tapi sayangnya ia tak mau kehilangan pemasukan sepeser pun. Akhirnya meski ragu, Laras tetap melayani pria tersebut. Tiba-tiba Sony mengatakan sesuatu yang mengejutkan setelah mereka selesai melakukan sesi-sesi. "Laras, aku cinta mati kepadamu. Ayo kita menikah," kata Sony memegang tangan Laras dengan tatapan aneh. Laras langsung menampik tangan Sony. Memangnya siapa dia? Laras kemudian berpikir kalau ini mungkin efek samping dari susuk yang dipakai itu. "Kalau kamu tidak mau menikah denganku, aku akan membunuhmu," teriak Sony. Perasaan Laras benar. Ada yang tidak beres dengan pria ini. Perkataan itu cukup membuat Laras takut. Tapi pria itu tidak mungkin membunuhnya di sini. Akan ada banyak saksi yang bisa menjebloskannya ke penjara. Coba saja bunuh aku. Banyak orang di motel ini yang bisa menjadi saksi bom. Belum selesai Laras dengan kalimatnya, tiba-tiba perutnya ditusuk dengan pisau belati. Pria itu benar-benar membunuhnya. Seketika darah segar keluar dari perut Laras. Ia belum pernah merasa kesakitan yang luar biasa seperti ini. Laras perlahan kehilangan kesadarannya. Kemudian pria itu menaruh tubuh Laras di pundak dan membawanya keluar kamar.
Laras yang lemah dan tidak bisa menggerakkan badannya itu tak bisa melawan. Namun ia samar-samar masih dapat melihat keadaan sekitar. Ternyata di motel itu tidak ada siapa-siapa. Kemana pemilik motel dan teman-temannya? Belum selesai terjawab pertanyaan itu, Laras tiba-tiba mencium bau khas air laut. Pria itu ternyata membawanya ke pantai selatan. Kemudian pria itu berjalan menuju laut dan menaruh jasad Laras di atas ombak. "Kamu sudah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul," kata pria itu. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul tersenyum pulas melihat tumbalnya sudah datang. Sekian ceritanya. Jika ingin melihat kelanjutan ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten. Nantikan video selanjutnya di part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.